Selamat malam semuanya, Namo Sangheng Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi dalam acara Lamar Life and Nature bersama saya Edwin, host pada malam hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu, Lamar hadir untuk mendukung acara CD Counseling. Buat kalian yang ingin berkonsultasi secara gratis tentang hukum, kesehatan, keluarga, ataupun ekonomi, silakan hubungi kami di 0811 9873 300. Sekali lagi saya ulangi di 0811 9873 300. Baiklah teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang berbakti dengan senang, mati dengan tenang. Kita kehadiran narasumber, beliau adalah Sekretariat Sagin Wilayah Jakarta dan Banten. Beliau adalah Bante Badranata. Selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Oke Bante, topik kita hari ini tentang berbakti dengan senang dan mati dengan tenang. Jadi kita ingin membahas gimana sih cara kita supaya bisa berbakti kepada mendiang keluarga yang sudah meninggal. Gitu. Mungkin Bu Ante boleh menjelaskan sedikit. Oke, baiklah. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya bisa hadir di sini untuk berbincang-bincang terkait dengan berbakti kepada mereka para leluhur. Ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk kita bisa melakukan kebajikan kepada mereka yang telah meninggal? Itu adalah artinya cara yang benar. Di dalam Sigala Wada Sutta, Guru Buddha juga pernah bersabda bahwasanya untuk dapat berbakti kepada mereka yang telah meninggal, yaitu sebagai seorang anak dapat melakukan perbuatan bajik dalam bentuk pelimpahan jasa. Tetapi di dalam Tirokuda Sutta juga Guru Buddha menyampaikan bahwasanya berbuat kebajikan kepada mereka yang telah meninggal lakukan dengan cara yang mulia. Nah, artinya perbuatan bajik atau pelimpahan jasa yang benar adalah melakukan kebajikan itu atau pelimpahan jasa itu dengan cara yang mulia. Bagaimana cara yang mulia? Saya jadi teringat ketika saya berkunjung ke Thailand. Jadi budaya masyarakat Buddha di Thailand itu sangat luar biasa indahnya. Bahwasanya ketika dalam satu keluarga ada satu keluarga yang meninggal, misalkan di sini adalah orang tua, ternyata salah satu di antara anaknya itu diwajibkan untuk menjadi seorang samanera atau seorang babajita, menjadi seorang biku selama keluarganya atau mungkin orang tuanya itu meninggal. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik yang justru bisa kita tiru. Bahwasanya ketika dia menjadi seorang babajita, ia mampu menggunakan kebajikan sebagai seorang babajita dengan memetikkan sila, ya belajar dharma dan melakukan pelimpahan jasa kepada mereka leluhurnya atau orang tuanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan mungkin khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Indonesia? Salah satunya ya biasanya kita menjalankan uposata, menjalankan atasila, mempraktekkan atasila atau 8 sila di hari uposata. Menurut saya ini juga penting agar kita mampu memiliki atau melaksanakan cara yang benar di dalam sebuah pelimpahan jasa. Karena dengan kita memetikkan sila dengan baik, ini merupakan salah satu praktek yang mulia. Sehingga ketika kita melakukan pelimpahan jasa, kita dapat melakukan dengan cara yang benar. Hal ini juga sudah diterapkan oleh mereka, yaitu para siswa Buddha. Salah satunya adalah Bhikkhu Moggallana. Bhikkhu Moggallana itu adalah seorang siswa Buddha yang kesaktiannya itu setara dengan Buddha. Nah, karena kesaktiannya setara dengan Buddha, pada akhirnya beliau mampu mengetahui di mana ibunya itu dilahirkan. Sehingga beliau mengetahui bahwa ibunya itu terlahir dalam peta. Beliau menderita. Nah, ketika beliau ingin membantu dengan memberikan makanan, pakaian, minuman, dan sebagainya, ternyata semua berubah menjadi api. Terbakar, tidak bisa. Maka ketika beliau menemui Buddha, meminta saran kepada Buddha, bahwasanya ternyata beliau harus bisa berbuat kebajikan. Nah, sebagai seorang biku, tugas sebagai seorang biku adalah atau mencari dana makan atau berpindah patah. Maka untuk dapat melakukan kebajikan berdana kepada sangga, Bhikkhu Moggallana ini harus melakukan pindah patah berkali-kali. Nah, dengan usahanya sendiri. Ya, sebagai seorang biku yang tentunya memiliki sila yang bali dan sebagainya, beliau harus melakukan atau mungkin bekerja atau dapat dikatakan bekerja di sini adalah melakukan pindah patah, dan dari hasil pindah patah itu didermakan kepada
anggota sangga. Nah, dengan demikian beliau dapat melakukan pelimpahan jasa. Dan inilah yang dikatakan jika pertanyaan adalah bagaimana cara melakukan pelimpahan jasa yang benar, salah satunya adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Berarti Bante kalau yang saya tangkap, salah satunya tadi kan atas sila. Atas sila ini apakah harus dilakukan hanya pada uposatha saja atau misalnya ada yang meninggal keluarganya, apakah biasakan itu sampai 49 hari harus seperti apa tuh Bante? Ya, baik. Jadi praktek atas sila ini tidak harus dilaksanakan di hari uposatha. Jadi kapanpun kita juga bisa melakukan yang disebut dengan praktek atas sila. Ya. Dan apakah harus 49 hari Bante atau mungkin harus 1 tahun selama orang tua saya meninggal? Sesuai dengan tekad saja. Ya, ajaran Buddha tidak pernah memaksakan kita harus 1000 hari, harus 100 hari, harus 49 hari, tapi semampumu, seikhlasmu, ya, sebisamu kamu melakukan kebajikan itu. Ketika itu dilakukan dengan penuh ketulusan hati, ketika itu dilakukan dengan penuh rasa bakti, maka kebajikan itu akan benar-benar menjadi bagian dari kebajikan yang mulia yang dapat dirasakan oleh mereka para leluhur. Oke Bante, menarik. Ini aku ada mungkin studi kasus ya. Ya kita kan beragam. Misalnya bagaimana Bante? Misalnya anaknya ini dengan orang tuanya berbeda keyakinan. Mungkin di keyakinannya itu untuk melakukan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang mungkin ya saya kurang tahu juga. Mungkin bertentangan dengan ajaran agamanya. Terus bagaimana mereka bisa tetap berbakti kepada orang tuanya, terutama orang tuanya yang Buddhis terutama. Oke, baik. Nah, ini memang sudah terjadi ya. Sering banget. Khususnya untuk kita masyarakat Buddhis Indonesia sudah terjadi banyak sekali mereka dalam satu keluarga memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, dalam pandangan agama Buddha seperti apa? Nah, bahwasannya akan sangat sulit bagi mereka yang sudah berbeda pandangan, yang sudah berbeda keyakinan untuk bisa melakukan hal bajik, ya, untuk bisa melakukan hal bajik sesuai dengan pemahaman keyakinan orang lain. Itu akan sangat sulit. Misalnya, saya keyakinannya Buddha, lalu Anda keyakinannya mungkin berbeda. Ketika Anda harus mengikuti saya, mungkin itu akan sangat sulit. Ada, tetapi tidak banyak. Nah, ada, tetapi tidak banyak. Tapi apakah bisa, Bante? Bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya di dalam ajaran Buddha, guru Buddha juga tidak menuntut orang untuk turut serta menjadi umat Buddha. Ya, tidak menuntut. Tetapi hendaknya ketika mereka sudah beragama Buddha, ia harus mampu menjalankan keyakinannya dengan baik. Karena sesungguhnya di dalam ajaran Buddha, dalam satu keluarga agar bisa saling menyelamatkan, ia harus memiliki 4 hal yang setara. 4 hal yang setara itu, yang pertama adalah setara di dalam keyakinan, yang kedua adalah setara di dalam moralitas, yang ketiga adalah setara dalam cagak kemurahan hati, dan yang keempat adalah setara di dalam kebijaksanaan. Nah, keempat hal ini ketika dapat dipraktikkan dalam satu keluarga, memiliki keyakinan yang sama, memiliki moralitas yang sama, memiliki kemurahan hati yang sama, dan kebijaksanaan yang setara, maka sesungguhnya ketika memiliki hal yang setara ini akan mampu saling menyelamatkan. Tetapi bagaimana Bante ketika memang sudah terjadi berbeda? Ya, memang kenyataannya sudah berbeda. Ya, sekarang kita berpikir bahwasanya ketika kita sudah berbeda, yang kita pegang jangan agamanya, tetapi ia adalah orang tuamu, ia adalah keluargamu, ya, ia adalah orang tuamu, ia adalah keluargamu. Ketika kita tidak mampu berbakti kepada mereka yang telah memperjuangkan kehidupanmu, yang telah menghadirkan dirimu di sini di dunia ini, maka ketika engkau tidak bisa berbakti dan tidak bisa menghormati keyakinan atau orang tuamu yang telah meninggal, di dalam Dhamma dikatakan di dalam Wasala Sutta, engkau adalah manusia sampah. Manusia sampah Bante. Iya. Oke, berarti kalau kita, jadi saya nggak tahu ya, berarti kalau tanpa sadar kita memang berusaha untuk mengkonvert agama orang tua, berarti termasuk hal yang buruk ya Bante? Ya, jelas bahwasanya ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, karena kita merasa bahwa
tanpa kedua orang tua tidak ada kita. Ya, benar tidak? Betul, Bante. Ia menghadirkan kita di dunia ini, ia merawat kita di dunia ini, ia mendidik kita di dunia ini, dan ia membesarkan kita bahkan hingga sampai saat ini mungkin dikatakan menjadi orang yang sukses. Itu adalah berkat dukungan dari orang tua. Di dalam Dhamma, di dalam Anguttara Nikaya bahwasanya ada dua hal seseorang itu dapat dikatakan bisa membalas budi orang tua. Yang pertama adalah dengan memberikan ketika orang tua tidak memiliki keyakinan, ya, maka ia harus memberikan keyakinan. Ketika ia tidak mampu atau menjadi pribadi yang kikir, ia mengajarkan menjadi pribadi yang penuh dengan kedermawanan atau kemurahan hati. Nah, dua hal ini sesungguhnya yang dapat dikatakan seseorang anak dapat membalas budi orang tua. Nah, ketika keyakinannya berbeda, tentu akan menjadi sulit. Akan menjadi sulit untuk dapat berbakti kepada orang tua. Ini membicarakan soal tadi ada sama sada. Ini saya tiba-tiba teringat, Bante. Ini saya pernah dengar, mungkin saya pengen Bante lebih jelasin. Apakah sada ini hanya sebatas keyakinan atau agama? Saya pernah dengar kayak gini, Bante. Sama sada itu contohnya misalnya saya menganggap donor darah adalah hal yang baik. Lalu tadi mungkin ayah saya juga merasa itu adalah hal baik. Berarti kita memang sama sada meskipun agama kita berbeda misalnya. Apakah sama sada itu sebatas agama atau keyakinan yang tadi saya ceritakan tuh, Bante? Oke. Ya, sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan keyakinan yang setara, ya, keyakinan itu yang pertama memang diarahkan kepada dalam konteks adalah agama yang pertama. Tapi yang kedua juga menuntut kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, sama seperti yang Anda jelaskan tadi. Nah, gitu memang harus memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama, pertama bahwasanya di dalam kehidupan ini, ya salah satunya saya katakan pandangan yang sama dengan keyakinan yang kita miliki adalah bahwa kehidupan ini tidak kekal biasanya. Begitu dikatakan, dia memahami hal ini, kehidupan ini akan terus berproses, ya. Kita harus mengetahui itu. Tapi dari sisi yang lain, seperti konteks yang kamu lakukan, misalkan donor darah itu adalah hal yang baik. Pandangan-pandangan yang bajik ini juga harus dimiliki oleh mereka. Ketika keyakinannya sudah sama, pandangannya sudah sama, maka untuk hal yang bajik yang lain pasti akan sama. Tapi ketika keyakinannya saja sudah berbeda, maka pandangan-pandangan yang lain tentu akan diarahkan ke arah yang berbeda. Meskipun terkadang ada sesuatu hal yang dapat dikatakan memiliki tujuan yang sama, tetapi mungkin mereka memiliki cara yang berbeda. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan agar nanti para pemirsa, ya lamar tentunya bisa memahami hal ini dengan benar. Ketika keyakinan kita berbeda, ketika kita memiliki cara pandang yang berbeda, maka untuk bisa berbakti, untuk bisa menjalin keharmonisan, tentu ini akan mengalami begitu banyak kesulitan. Bante, kalau untuk nih ya, landasan untuk mindset apa sih yang harus kita pegang ketika kita ingin berbakti ya? Maksudnya kan ada beberapa pemikiran, contohnya misalnya tidak mengurus makam orang tua, nanti kamu bisa sial, segala macam. Ya. Mindset yang benar tuh seperti apa ketika kita ingin berbakti? Baik, saya sangat setuju, pertanyaan sangat bagus dan para pemirsa lamar boleh memperhatikan dengan baik. Bahwasanya di dalam Tiro Kuda Sutta, Guru Buddha sudah menyampaikan, ya, jadi ia melakukan itu padaku, ya, ia berbuat itu padaku, ia memberikan itu kepadaku. Yang saya sebut ia itu adalah mereka orang tuaku. Ketika seseorang melakukan sesuatu kepadaku, maka aku harus melakukan sesuatu hal yang sama kepada mereka. Dalam hal ini adalah orang tua. Yang namanya orang tua pasti akan melakukan kebajikan, akan melakukan hal yang baik untuk anaknya, akan memberikan sesuatu hal yang baik untuk anaknya, ya, akan berjuang sesuatu hal yang baik untuk anaknya. Artinya itulah yang juga harus kita berikan kepada mereka. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, ketika orang tuamu mengandungmu selama 9 bulan, ketika orang tuamu, ya, mengasuhmu, mendidikmu, merawatmu, apakah mereka melakukan hal itu dengan terpaksa? Tidak, Bante. Tidak terpaksa. Mereka melakukan itu dengan penuh ketulusan hati. Mereka melakukan itu dengan penuh kasih sayang. Agar Anda menjadi anak yang berbakti, agar Anda menjadi anak yang dapat berguna bagi keluarga, juga bagi bangsa dan negara. Khususnya bagi agama juga. Nah, dalam hal ini, ketika Anda merenungkan,
ketika Anda sebagai seorang anak karena berbeda keyakinan lantas tidak mau merawat, tidak mau melakukan pelimpahan jasa, bahkan melakukan doa juga dengan rasa terpaksa misalkan. Nah, diingatkan saja, apakah ketika orang tuamu mengandungmu, merawatmu, mengasuhmu, mendidikmu, apakah juga dengan keterpaksaan? Jika tidak dengan keterpaksaan, untuk apa Anda melakukan hal itu dengan rasa terpaksa? Hanya karena dibatasi oleh perbedaan keyakinan. Terharu banget dengar cerita Bante, perjuangan orang tua. Ini orang tua udah pasti akan melakukan segala sesuatu untuk kita. Ini saya ceritakan dalam konteks mereka yang sudah menikah ya Bante. Terkadang bisa terjadi perbedaan pemahaman mungkin karena budaya. Jadi kadang-kadang biasanya dengan mertua Bante. Dari tadi kan kita ngebahas yang sudah meninggal ini, mungkin saya pengen narik sedikit. Ketika masih hidup biasanya kan sering terjadi masalah mungkin kepada mertua atau orang tua. Bante ada tips nggak sih kira-kira misalnya teman-teman di luar sana mungkin sekarang lagi ada kendala mungkin dengan orang tua mereka kadang-kadang bingung harus seperti apa, mungkin Bante ada tips nggak sih? Ya baik, jadi memang ini hal yang sangat kompleks ya terjadi dalam lingkungan masyarakat, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Ya artinya kembali kepada tujuan awal. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup berumah tangga, artinya ia sudah memiliki kesiapan mental untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah ia putuskan. Benar tidak? Betul. Nah, jadi ketika kita sudah mengambil satu keputusan untuk berumah tangga, ya jalani, ya terima apapun yang terjadi. Mungkin tadi konteks di sini adalah disampaikan yaitu mungkin perbedaan budaya, perbedaan cara pandang. Memang kita tidak bisa memaksakan orang harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerima dan memahami bahwa ini memang berbeda. Ya, ini memang berbeda. Ketika kita memahami bahwa ini adalah suatu hal yang berbeda, maka Anda akan bisa menempatkan diri agar Anda mampu untuk menerima, mampu untuk menghadapi setiap kondisi yang terjadi. Jadi sesungguhnya tugas kita di dalam kehidupan ini bukanlah untuk menolak, tetapi bagaimana memahami setiap kondisi itu sebagai bentuk latihan di dalam kehidupan kita. Karena baik Anda hidup berumah tangga ataupun Anda menjadi seorang babacita, ini adalah bagian dari latihan kehidupan. Sebagai seorang babacita berlatih menjalankan aturan, ya sebagai seorang babacita dengan tidak berumah tangga. Ketika sebagai umat berumah tangga Anda menjalankan kedisiplinan Anda sebagai seorang umat berumah tangga, juga menjalankan aktivitas Anda di dalam rumah tangga, baik bersama istri, baik dengan orang tua, baik dengan mertua, ini adalah bagian dari latihan. Ketika kita mampu menjalani dengan sikap penerimaan yang baik, yang dewasa, maka ini akan mampu ya menguatkan mental Anda dan tentunya akan dapat menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri Anda. Oke Bante, ini ada pertanyaan lagi nih Bante. Kalau biasanya sebelum orang tua meninggal, mereka kadang-kadang biasa berpesan, nanti kalau saya meninggal dikremasi atau mungkin dikubur gitu ya. Seandainya kita dari sisi anak nih Bante, kadang-kadang kan ada lagi kembali ke kemampuan kita Bante. Kalau misalnya kita nggak menuruti itu, kira-kira apakah itu bisa dibilang tidak berbakti sih Bante? Ya, jadi sebenarnya ukuran bakti yang saya jelaskan tadi di awal adalah bagaimana seorang anak itu juga menjalankan kewajiban sebagai seorang anak. Salah satunya tadi adalah ketika hidup, ia mampu untuk mempertahankan nama baik keluarga, membuat senang mereka, kedua orang tua kita, juga merasa pantas untuk mendapatkan warisan, merasa pantas ya, dianggap pantas artinya adalah dengan menjalankan kehidupan yang baik. Tapi ketika sudah meninggal, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua adalah dengan melakukan pelimpahan jasa. Lantas ketika sebagai seorang anak dengan mungkin kemampuan finansial yang tidak mencukupi, lantas permintaan orang tua adalah harus seperti ini dan seperti itu, harus bagaimana Bante? Apakah itu dapat dikatakan tidak berbakti? Menurut saya di dalam berbuat kebajikan itu
ya harus diukur sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling terpenting di sini bukan besar dan kecilnya, tetapi ketulusan hati kita, keikhlasan kita, kerelaan kita di dalam melakukan perbuatan bajik. Ya, jadi menurut saya ketika kita tidak bisa menuruti dalam arti ketika saya minta dikremasi dan sebagainya, menurut saya tidak menjadi ukuran bahwa dikatakan anak ini tidak berbakti. Tidak. Karena apa? Karena ketika orang tua ini sudah meninggal, maka ya dia sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Bagaimana dengan jasmaninya? Jasmaninya ya ini hanya dapat dikatakan hanyalah sebuah bangkai. Ya, sebuah bangkai. Wujud bakti yang sesungguhnya adalah kita membuktikan moralitas saya yang katakan tadi adalah bagaimana melakukan kebajikan dengan praktek yang mulia. Ini sesungguhnya yang dapat dikatakan berbakti. Misalkan begini, misalkan ketika dia menuruti orang tuanya dengan mengkremasi tubuh jasmaninya, ya. Lantas setelah dikremasi dia tidak menjalankan moralitas, dia tidak melakukan pelimpahan jasa. Apakah itu juga dapat membantu orang tua untuk dapat terlahir di alam bahagia? Tentu tidak. Maka kita juga harus berpikir bahwasanya ketika kita ingin melakukan kebajikan, lakukan semampumu dan sebisamu. Tetapi yang perlu diingat adalah lakukan itu dengan penuh ketulusan hatimu dan rasa baktimu kepada orang tua yang telah meninggal. Oke. Ini kalau dari tadi saya menangkap cerita Bante lebih ke gimana sikap kita, ya kan? Bagaimana dengan ritual Bante? Maksudnya ritual kan kadang-kadang ada harus siapin ini, siapin itu, mungkin ada rumah-rumahan. Apakah itu suatu hal yang termasuk gitu? Maksudnya kalau tidak lakukan, saya pernah dengar kayak gini nih Bante, dari keluarga saya ya. Jadi keluarga inti saya mungkin tidak mengharuskan misalnya ada yang meninggal harus ada rumah-rumahan gitu. Tapi saya dapat wejangan dari orang tua saya, yaudah kita ikutin yang senior aja. Kalau ada senior yang minta baru kita lakukan, kalau enggak. Apakah seperti itu Bante? Maksudnya soalnya dari tadi saya lihat Bante cerita tidak mengangkat ritual ya, sisi ritualnya. Menurut Bante seperti apa? Oke, baik. Memang agama Buddha berkembang juga selaras dengan tradisi ya, betul. Selaras dengan tradisi. Dan khususnya masyarakat Tionghoa yang kita tahu bahwasanya mereka juga sangat kental dengan tradisi. Sebagai wujud bakti kepada mereka para leluhur, mereka melakukan hal itu. Memang kita juga tidak bisa serta-merta bahwa menganggap itu adalah hal yang salah, karena itu bagian dari budaya dan tradisi. Tapi bagi kita yang sudah belajar Dharma, mengenal Dharma, bahwa hal itu dapat dikatakan perlu juga tidak perlu. Maksudnya gimana? Ya, dikatakan perlu juga tidak perlu artinya bahwasanya ketika kita mampu, ya silahkan dilakukan. Ketika kita ada lebih. Tapi kalau kita tidak mampu harus memaksakan, justru itu akan membuat beban buat kita, keluarga yang masih hidup. Benar tidak? Betul, Bante. Nah, maka saya katakan ketika Anda mampu, silahkan. Tapi kalau Anda tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Karena sesuatu hal yang dipaksakan justru akan mengurangi nilai kebajikan yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pelimpahan jasa mengharap agar leluhur kita bahagia, sedangkan batin kita diliputi dengan ketakutan, rasa was-was karena kita tidak mampu. Akhirnya kita memaksakan untuk mungkin berhutang, pinjam dengan orang dan sebagainya. Rasa was-was, kekhawatiran dan sebagainya muncul di dalam diri kita. Nah, justru itu yang mengkondisikan batin kita tidak bahagia. Ketika batin kita sendiri tidak bahagia, apa yang bisa kita limpahkan? Benar tidak? Jadi kan pelimpahan jasa artinya harus ada jasa yang dilempahkan. Jika batin kita diliputi dengan kekacauan, dengan kekhawatiran, kegelisahan, apakah ada jasa yang bisa dilimpahkan? Justru membuat leluhur kita juga akan mengalami kondisi yang tidak baik. Ini tadi kan konteksnya Bante cerita nggak mampu. Bagaimana? Ini saya kepikiran misalnya kalaupun saya mampu misalnya. Tapi kan untuk rumah-rumah itu setahu saya nggak murah Bante. Mendingan saya donasikan lalu saya limpahkan. Tapi di sisi lain mungkin ada pihak-pihak yang lebih dituakan yang kamu beli ini dong, kalau nggak kamu nggak berbakti, nanti mama nggak ada rumah atau papa nggak ada rumah. Nah itu kita harus ngikutin atau gimana? Kan di satu sisi kita merasa ya kan mendingan saya berdana untuk ya. Jadi sebenarnya sudah terjawab ketika seseorang itu sudah memiliki pandangan yang benar sesuai Dhamma, dia tahu apa yang harus dilakukan dalam konteks ini adalah
berdana atau menggunakan apa yang dimiliki untuk kebermanfaatan masyarakat banyak atau mungkin fakir miskin atau untuk wihara, justru itu adalah hal yang lebih baik. Artinya ada pilihan di sini. Ya, ada pilihan. Jadi hal-hal seperti ini yang sesungguhnya akan tumbuh dengan sendirinya di dalam benak seseorang, di dalam pengertian seseorang ketika mereka sudah mulai mengenal Dhamma. Nah, artinya kenapa Bante memberikan jawaban seperti ini? Karena memang kita tidak bisa memaksakan orang harus sesuai dengan kita, meskipun ini benar. Karena setiap orang itu memiliki cara berpikir, cara pandang, mengikuti budaya dan tradisi yang sudah ada. Dan ini sudah turun-temurun dilakukan. Tetapi kepada mereka yang sudah mulai memahami seperti apa yang kamu ucapkan tadi, sesungguhnya orang itu akan mengerti apa yang baik, apa yang pantas. Seperti halnya di dalam Tiro Kuda Sutta yang saya katakan tadi, adalah bagaimana melakukan kebajikan dengan cara yang mulia. Oke. Ini kan dari tadi kita ngebahas dari sisi anaknya ya. Tapi ini saya coba ngambil skop dari sebagai kita orang tua. Sebelum misalnya terjadi mungkin perbedaan keyakinan, kira-kira gimana caranya supaya kita bisa memiliki keluarga yang tetap satu keyakinan, Bante? Kadang-kadang di satu sisi kan kita kayak pengen anak kita ya punya hak untuk memilih keyakinannya. Nah, dari sisi agama Buddha tuh gimana sih? Oke, baik. Nah, jadi sebagai orang tua, tentunya ketika Anda memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kewajiban Anda sebagai orang tua adalah bagaimana merawat dan mendidik anak Anda. Salah satunya juga memberikan keyakinan kepada anak-anak Anda. Karena tentu sebagai umat Buddha, Anda mengerti bahwasanya ketika nanti Anda sebagai orang tua meninggal dunia, di alam sana tidak ada bercocok tanam, tidak ada perdagangan, tidak ada yang jual beli emas. Anda hanya mengharapkan pelimpahan jasa dari mereka yang masih hidup. Nah, ketika Anda sebagai orang tua selama hidup tidak memberikan keyakinan yang benar kepada anak-anak Anda, maka sesungguhnya jangan salahkan anak-anak Anda ketika Anda meninggal, Anda tidak diberikan pelimpahan jasa. Ini saya juga pernah dengar, Bante, kalau untuk mendapatkan pelimpahan jasa itu harus dari alam peta. Apakah benar, Bante? Terus yang kedua, seandainya ketika yang meninggal itu tidak dalam alam peta, apakah dia juga menerima jasa yang kita limpahkan? Jadi bahwasanya ketika kita berbuat bajik, kita tidak harus berpikir orang tua saya terlahir di mana. Atau mungkin di alam peta, atau di alam yang lain, atau di alam surga. Ketika kita ingin berbuat bajik, ya berbuat bajiklah. Lantas Bante, ketika leluhur saya sudah menjadi dewa misalkan, atau sudah terlahir di alam surga, mereka sudah tidak membutuhkan pelimpahan jasa kita. Lantas apa itu perlu dilakukan? Saya rasa ketika kita melakukan kebajikan, ya, ini adalah hal yang baik yang tentunya perlu untuk kita lakukan. Saya kasih contoh, bahwasanya ketika Anda, misalkan Koko misalkan Koko ini mau mengirimkan paket ke satu alamat misalkan di Jakarta, tapi ternyata ketika paket itu dikirim, ternyata orang yang tinggal sudah pindah. Kira-kira paket itu hilang atau kembali? Dibalikin, Bante. Pasti dibalikin. Demikian juga perbuatan bajik. Perbuatan bajik juga demikian. Artinya ketika kita melakukan kebajikan untuk mereka para leluhur kita, dan ternyata leluhur kita itu sudah terlahir di alam yang bahagia, tidak membutuhkan kebajikan itu, maka kebajikan itu akan kembali kepada mereka yang melakukan kebajikan. Oke, menarik. Sekarang nih saya mau nanya gini, Bante, gimana dari tadi kan kita udah melakukan hal-hal baik, kita ingin melimpahkannya, ya kan? Doa apa yang harus kita bacakan, Bante? Apa saya pernah dengar harus menyebutkan nama mendiang, atau mungkin kita harus sebutin kepada seluruh leluhur atau kepada seluruh makhluk hidup. Baiknya doa apa yang kita ucapkan ketika kita pelimpahan jasa, Bante? Ini menarik sekali, bahwasanya ini juga menjadi perbincangan banyak orang, ya, bahwasanya
Kalau berbuat bajik ini kalau nanti disebutkan atau tidak disebutkan, kadang-kadang juga tidak mau disebutkan, ya. Bahwasanya gini, ketika saya datang ke dalam ruangan ini ya, misalkan ya, datang di dalam ruangan ini sebagai tamu, lalu di meja ini ada kopi, ada makanan, ya. Ketika saya duduk di sini, lantas saya tidak dipersilahkan, ya, untuk menikmati makanan atau untuk dapat menikmati minuman ini, kira-kira saya minum atau tidak? Ketika tidak dipersilahkan. Tidak lah Bante. Begitu juga dengan melakukan pelimpahan jasa. Bahwasanya ketika kita melakukan kebajikan untuk melakukan pelimpahan jasa, maka menjadi perlu untuk disebutkan nama leluhur kita. Secara lengkapkah Bante? Atau panggilan kita sehari-hari aja? Biasanya ya disebutkan namanya lah, ya, namanya. Atau misalkan leluhurnya terlalu banyak, ya disebutkan para leluhur. Ya. Kenapa harus disebutkan? Karena agar ia mengetahui bahwasanya sanak keluarganya yang masih hidup melakukan perbuatan bajik. Nah, begitu. Jika tidak disebutkan, ya sama. Misalkan hari ini saya mau pulang, nanti dari tempat ini sudah selesai, saya mau pulang naik Grab. Lalu saya tiba-tiba ngundang Grab untuk datang ke sini, lalu tidak saya berikan alamatnya. Kira-kira tukang Grabnya bingung tidak? Bingung Bante. Bapak ngundang saya, manggil saya untuk pesan Grab, tapi tidak kasih alamat kemana Bapak akan pergi. Ya pasti bingung. Nah, demikian juga ketika kita melakukan pelimpahan jasa dengan tidak menyebutkan nama leluhur, siapa yang akan menikmati, ditujukan untuk siapa, tidak ada yang tahu. Maka pentingnya bagi sanak keluarga untuk dapat melakukan pelimpahan jasa, dan agar jasa ini dapat diterima dan diketahui oleh mereka para leluhur, sebutkanlah nama mereka dan tujukanlah apa yang Anda persembahkan untuk mereka. Oke, kalau untuk pelimpahan jasanya sendiri ini contohnya misalnya saya udah berbuat baik, apakah sebaiknya kita langsung melimpahkannya atau nanti misalnya berapa lama baru kita paket gitu biar banyak? Ya, jadi menurut saya sekecil apapun kebajikan itu ketika kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, maka kebajikan itu akan memberikan manfaat yang baik. Jadi ketika kita melakukan kebajikan langsung dilimpahkan juga itu adalah hal yang baik. Artinya ketika kita mengingat, karena ada satu kisah, ya seorang raja, itu Raja Bimbisara yang dia melakukan kebajikan, mengundang Sang Buddha dan para siswanya, ternyata ketika dia berderma makan melakukan kebajikan, ia lupa untuk melakukan pelimpahan jasa. Ia lupa, maka yang terjadi adalah para arwah atau para leluhurnya meraung, ya, menimbulkan mungkin suara-suara yang menakutkan. Karena apa? Ya tadi, karena dia lupa untuk menyebutkan nama leluhurnya. Nah, maka menjadi perlu untuk kita. Mungkin juga tidak jarang di rumah Anda, para pemirsa lamar ini, di rumah Anda sering terjadi ada sesuatu, kok seperti ada yang berjalan, seperti ada yang mengikuti, kok seperti ada suara-suara yang aneh. Sesungguhnya itu adalah bagian dari leluhur Anda yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan pelimpahan jasa. Oh, ini saya jadi ingat sesuatu nih Bante. Ya. Tapi nggak tahu ya, kadang jadi di keluarga saya juga ada yang udah meninggal, kakak saya. Pas meninggal itu memang di rumah masih terasa hawanya seperti masih ada dia. Tapi di satu sisi kan tadi Bante juga ada menjelaskan ketika yang sudah meninggal maka tubuhnya akan jadi bangkai dan mungkin dia sudah ada alam baru. Kita bisa tahu dari mana itu mungkin cuma buah pikiran kita atau memang seperti yang Bante bilang memang mungkin beliau membutuhkan pelimpahan. Ya, jadi ini ada dua hal atau dua sisi dapat saya jelaskan bahwasanya energi kebiasaan dalam bentuk kebersamaan itu melekat di dalam diri kita. Maka ketika kita kehilangan seseorang yang mungkin setiap hari bersama kita, hal itu akan terasa, artinya ia masih ada di bagian di sekeliling kita, di sekitar kita. Ini juga bisa terjadi karena adanya kekuatan kebersamaan yang selama ini terjalin. Jadi merasa bahwa ia masih dekat dengan kita, masih ada di sekitar kita. Ini juga bisa terjadi. Lalu yang kedua adalah yang saya katakan tadi bahwasanya memang ia membutuhkan pelimpahan jasa dan tentunya dari pihak keluarga itu sendirilah yang harus dapat melakukan kebajikan itu. Ya, sehingga hal ini akan benar-benar membantu dan menolong mereka para leluhur yang telah meninggal. Berarti apakah ini juga termasuk mimpi, Bante? Kan ada tuh yang tiba-tiba dimimpiin ceritanya. Ya. Apakah ini hanya juga betul energi kebiasaan aja atau memang sebenarnya makhluk
makhluk-makhluk itu memang punya kekuatan untuk masuk ke dalam mimpi kita. Ya. Jadi mimpi itu juga banyak macam ya. Jadi mimpi sebagai bunga tidur, mimpi sebagai petunjuk dari para dewa juga ada. Jadi memang ada mimpi-mimpi sebagai bunga tidur saja, ada mimpi-mimpi memang petunjuk para dewa. Jadi mungkin para dewa atau mungkin catur masjid dewa yang dekat dengan manusia memberikan petunjuk bahwasanya leluhurmu di sana membutuhkan pertolongan. Juga bisa terjadi ya dengan bentuk gambaran-gambaran yang lain. Nah, hal seperti ini terkadang memang disikapi dengan cara yang salah. Kadang-kadang banyak sekali mereka jadi ketakutan, mereka jadi bingung, mereka jadi ini. Padahal ketika kita menyikapi dengan hal yang positif, ya tugas kita adalah harus melakukan perbuatan bajik, melakukan pelimpahan jasa itu sendiri. Kalau misalnya nih Bante di rumah, misalnya kita pengen berbakti, apakah itu memang harus disiapkan foto? Maksudnya ada nggak sih ritual gitu memang sebaiknya ada gitu? Ya, sebenarnya kan begini, foto itu kan sebagai simbol ya. Betul. Simbol untuk kita mengenang kembali, mengingat kembali apa yang perlu kita kenang. Ya, kebaikan beliau, nasihat-nasihat beliau. Ini yang tentunya perlu untuk kita kenang. Biasanya seseorang membutuhkan simbol, membutuhkan sarana yang dapat mendukung agar keyakinannya menjadi semakin kuat untuk dapat melakukan pelimpahan jasa. Tapi terkadang ada orang yang tidak membutuhkan itu, lantas ia bisa melakukan pelimpahan jasa. Jadi setiap orang itu memiliki cara dan proses yang berbeda. Oke, berarti kembali ke pribadi masing-masing. Ya, kembali ke pribadi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Untuk pelimpahan jasa tadi Bante ada cerita juga kita harus bisa merasa bahagia gitu ya Bante. Ya. Tapi kan ketika memang baru ditinggalkan, mungkin kita juga sedih gitu ya. Ini saya pernah dengar satu wejangan. Benar nggak sih kalau ketika kita sedih, mungkin yang mendiang melihat kita sedih, mereka juga akan sedih dan bisa jadi terakhir di alam yang lebih rendah Bante. Ya, justru keluarga itu kan yang memiliki ikatan batin ya. Betul Bante. Memiliki ikatan batin artinya setiap hal yang Anda lakukan, maka mereka juga akan bisa mengetahui. Ketika keluarga dirundung kesedihan, karena di dalam Dhamma dikatakan bukan ratap tangis, ya, bukan ratap tangis ataupun kesedihan yang dapat menolong mereka para leluhurmu, tetapi kan perbuatan-perbuatan kebajikan, praktek moralitas itu sesungguhnya yang bisa membantu pelimpahan jasa untuk dapat menyelamatkan para leluhurmu. Oke, jadi ya. Berarti boleh sedih boleh, tapi sebentar aja gitu ya. Sedih ya nggak apa-apa ya, wajar ya. Kehilangan mereka yang dicintai itu kan adalah sebuah penderitaan. Betul. Berkumpul dengan mereka yang kita benci juga adalah penderitaan. Ya, yang namanya manusia mengalami kesedihan, mengalami kebahagiaan adalah hal yang wajar. Tetapi yang perlu kita pahami melalui kekuatan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, hal yang dapat membantu pelimpahan jasa bagi mereka para leluhur kita agar mereka dapat terlahir dalam yang bahagia adalah ketenangan batin kita. Adalah kekuatan mental, kekuatan keyakinan kita dengan kekuatan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang tercipta atas dasar kebajikan yang kita lakukan. Sesungguhnya kekuatan kebajikan itulah yang akan benar-benar membantu mereka para leluhur ataupun sanak keluarga kita yang telah meninggal. Ngomong-ngomong tentang ketenangan batin, apakah berarti dengan berlatih meditasi berarti juga sama ya? Berarti kita melakukan hal yang baik yang bisa kita limpahkan Bante? Ya, meditasi itu adalah perbuatan bajik juga. Ya, meditasi juga perbuatan bajik. Praktek moralitas menjalankan atasila itu juga adalah perbuatan bajik. Tapi kita bisa melihat bahwasanya umat Buddha sangat jarang sekali ketika orang tuanya meninggal dia menjalankan atasila mungkin selama 7 hari atau mungkin 3 hari atau mungkin 1 bulan, jarang sekali. Justru mereka melakukan hal-hal yang lain untuk menghilangkan kesedihannya. Padahal yang pantas dan perlu kita lakukan adalah praktek kebajikan yang mulia dikatakan tadi yang saya ceritakan. Maka sesungguhnya ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam satu keluarga, maka cobalah untuk ingat dengan Buddha, Dharma, dan Sangha untuk lebih dekat dengan praktek Dharma, karena dengan demikian Anda akan membantu sanak keluarga Anda yang telah meninggal. Ini tadi Bante ada membahas tentang yang mulia, tapi saya jadi ada, mungkin ini pertanyaan agak bodoh ya, ada nggak sih perbuatan baik yang tidak mulia gitu? Terus yang kedua saya juga ingin bertanya, maksudnya yang saya pelajari ada perbedaan antara misalnya kita berdana kepada monastik atau mungkin kepada pengemis.
Apakah kita harus just do it aja, atau ya udah karena saya ingin melimpahkan yang terbaik untuk keluarga saya donasinya kepada sangga saja. Ya, sebenarnya berbuat kebajikan itu juga banyak ya. Betul. Tidak hanya kepada sangga, tapi kepada mereka yang membutuhkan, sepertinya fakir miskin, mungkin wihara, ya karena adalah tempat untuk berbuat kebajikan. Ini juga sebenarnya ladang yang baik gitu. Sangga juga adalah ladang yang baik, ladang yang subur untuk melakukan kebajikan. Betul. Tapi wihara, mungkin mereka fakir miskin yang membutuhkan pertolongan, ini juga tempat yang baik untuk kita melakukan kebajikan. Karena apa? Mereka membutuhkan hal itu. Betul. Lantas tadi dikatakan bahwasanya apakah ada kebajikan yang tidak mulia? Saya rasa ketika kita melakukan sesuatu dilakukan dengan penuh ketulusan hati, dengan niat yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan penuh rasa hormat, maka kebajikan itu akan menjadi mulia. Oke, Bante, menarik sekali. Tidak terasa waktu kita tinggal 5 menit, mungkin ada nggak statement closing dari Bante untuk teman-teman CD di rumah? Ya, baik, untuk teman-teman CD di rumah yang saya hormati, ya, melalui perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini terkait dengan berbakti kepada mereka yang telah meninggal, maka saya akan menutup dengan satu kata dhamma: barang siapa dengan jalan mampu berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan, maka ia akan dapat menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Maka ketika kita merasa hadir di dunia ini karena kedua orang tua kita, maka cobalah dengan keyakinan kita gunakan jalan dharma ini untuk terus berbuat kebajikan. Khususnya untuk siapa? Untuk mereka. Berbuatan kebajikan dalam arti berbakti, menghormati mereka selama ia masih hidup, atau juga melakukan pelimpahan jasa kepada mereka yang telah meninggal. Dengan demikian, saya yakin dan percaya Anda akan dapat menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Anda juga akan mampu memperoleh keberuntungan di dalam kehidupan ini, juga di dalam kehidupan berikutnya. Oke, terima kasih Bante untuk sharing hari ini. Buat teman-teman CD di rumah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, mungkin jangan lupa masukkan aja ke dalam kolom chat, nanti mungkin kita bisa bantu menanyakan kepada Bante juga. Semoga dengan sharing hari ini teman-teman CD di rumah bisa lebih berbakti sama orang tua, baik yang masih hidup ataupun mungkin yang sudah tiada. Karena tadi Bante juga ada menjelaskan, yang penting adalah kita tulus lakukan apa yang kita bisa dan kita mampu. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit. Kita ada aplikasi tentang KBI buat teman-teman yang belum mendownload. Silakan download di App Store dan di Play Store kalian. Di sini ada banyak artikel dan juga kalian bisa membuat kartu tanda umat Buddha di sini. Oke, baiklah. Sekian sudah acara kita pada hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat buat teman-teman di rumah. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.